Sejarah komputer. Pada generasi pertama, pada tahun 1940 sampai 1956, komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum magnetik untuk penyimpanan memori. Tabung vakum ini tuh digunakan untuk memperkuat sinyal dan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama ini sangatlah sulit untuk dioperasikan dan biayanya juga yang sangat mahal. Contoh komputer generasi pertama yaitu UNIVAC yang digunakan Badan Sensus Amerika Serikat. Selanjutnya, pada generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964, teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir 1950-an. Keunggulan transistor ini yang bentuknya lebih kecil dan menjadi lebih hemat energi juga pada komputer. Teknologi penyimpanan memorinya juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Contoh dari generasi kedua komputer ini seperti IBM 7000, NCR 304, IBM 650, dan Atlas. Selanjutnya, pada generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1971, pengembangan sirkuit adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor yang semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan dan sudah dilengkapi juga dengan sistem operasi. Contoh dari generasi ketiga ini seperti PDP-8, PDP-11, ICL 2900, dan IBM 370. Lalu pada generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang, saat ribuan sirkuit dimasukkan ke dalam sebuah silikon yang kecil, prosesor pertama Intel 404 mulai menjadi otak utama di sebuah komputer dengan istilah personal komputer. Dengan teknologi ini yang lebih maju, generasi keempat ini juga menjadi dongkrak awal pembangunan internet. Dan contoh dari komputer generasi keempat ini seperti IBM 4341, Star 1000, dan Apple. Dan yang terakhir, pada generasi kelima, dari saat ini sampai masa depan, komputer generasi kelima ini membangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenalan suara. Tujuannya itu untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Selanjutnya, evaluasi di bidang aplikasi komputer. Yang pertama, sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi sistem fisik perusahaan. Yang kedua, sistem fisik perusahaan terdiri atas sumber daya berwujud, bahan baku, karyawan, mesin, dan uang. Dan yang ketiga, ada sistem virtual terdiri atas sumber daya informasi yang digunakan untuk mewakili sistem fisik. Konsep sistem adalah suatu sistem yang didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas dua atau lebih komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Klasifikasi sistem yang pertama ada sistem abstrak dan sistem fisik. Yang kedua, sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Yang ketiga, sistem tertentu dan sistem tak tentu. Dan yang keempat, sistem tertutup dan sistem terbuka.
Konsep sistem informasi. Konsep dasar informasi, sumber dari informasi adalah data. Informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Kemudian yaitu ada definisi SIM. SIM yaitu Sistem Informasi Manajemen, dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. SIM akan menghasilkan informasi ini melalui penggunaan dua jenis peranti lunak, yaitu yang pertama, peranti lunak membuat laporan report writing software. Peranti lunak atau perangkat lunak adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Istilah ini menonjolkan perbedaan dengan perangkat keras komputer. Terdapat dua jenis dasar peranti lunak sistem dan aplikasi. Kemudian yang kedua, model sistematis merupakan penyederhanaan atau abstraction dari sesuatu. Model ini mewakili sejumlah objek atau aktivitas yang disebut dengan entitas atau dengan entity. Kegunaan model ini adalah mempermudah pengertian atau pemahaman, kemudian mempermudah komunikasi, dan memperkirakan masa depan. Kemudian yaitu ada penggunaan sistem informasi. Penggunaan output komputer adalah para karyawan administrasi di bidang akuntansi. Beberapa informasi seperti yang dihasilkan sebagai produk sampingan dari aplikasi akuntansi juga tersedia bagi para manajer. Ketika perusahaan menerapkan konsep SIM, penekanan akan bergeser dari menu ke informasi dari karyawan administrasi ke pemecahan masalah. Kemudian yaitu ada masa depan teknologi informasi. Masa depan teknologi informasi akan didorong oleh biaya yang rendah dan meningkatkan kekuatan komputer maupun komunikasi. Kekuatan komputer diukur dalam kecepatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan data, dan keragaman alat-alat input dan output. Kekuatan komunikasi diukur oleh biaya dan kecepatan transmisi seperti jumlah data yang dapat dikomunikasikan dalam satu waktu tertentu. Tantangan pengembangan informasi dalam lingkungan global. Nah, di sini itu ada model sistem umum perusahaan yang terdiri dari ada aliran sumber daya fisik, aliran sumber daya virtual, ada mekanisme pengendalian perusahaan, ada juga lingkaran umpan balik. Nah, aliran sumber daya fisik ini meliputi pegawai, bahan baku, mesin, dan uang, yang mana akan dijadikan input kemudian diproses menjadi output yang akan dijual kepada orang lain. Nah, si aliran sumber daya virtual ada aliran sumber daya virtual data, informasi, dan informasi dalam bentuk keputusan. Kemudian si mekanisme pengendalian perusahaan itu terdiri dari beberapa unsur, yaitu yang pertama itu standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ia ingin mencapai tujuan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua itu ada manajemen perusahaan, dan yang terakhir ada suatu pemrosesan informasi yang mengubah data menjadi informasi. Nah, yang terakhir itu yang keempat ada lingkaran umpan balik, di mana si lingkaran umpan balik ini itu meliputi sumber daya virtual, kemudian data dikumpulkan dari perusahaan lalu dimasukkan ke dalam pemrosesan informasi yang mengubahnya menjadi informasi. Nah, sebab dari itu, perusahaan di dalam lingkungan tercipta atas tujuan untuk pemberian produk dan jasa yang memenuhi kebutuhan lingkungannya. Lingkungan ini memiliki beberapa unsur yang di dalamnya terdiri dari komunitas keuangan, pemerintahan, pemasok, komunitas global, pelanggan, pesaing, pemegang saham, dan serikat pekerja. Porters berargumentasi bahwa peluang perusahaan untuk menciptakan keunggulan kompetitif terdapat pada langkah berbeda di rantai nilai. Margin merupakan nilai penurunan biaya produksi dan jasa perusahaan, seperti yang dirasakan konsumen perusahaan tersebut. Rantai nilai ini dibuat dari aktivitas primer dan pendukung yang berkontribusi pada nilai margin perusahaan. Peningkatan nilai marginal ini merupakan model rantai yang objektif.
Perusahaan dapat menciptakan nilai dengan menampilkan aktivitas, di mana Porter menyebutnya sebagai nilai aktivitas. Selanjutnya ada pengembangan ruang lingkup rantai nilai. Keuntungan tambahan dapat dicapai dengan menghubungkan rantai nilai perusahaan pada organisasi-organisasi lain dalam inter-organizational system. Partisipasi perusahaan atau partner bisnis dalam bekerja sebagai unit berkoordinasi, menciptakan sinergi yang tidak dapat dicapai dengan bekerja sendiri-sendiri. Istilah tenaga kerja ini biasa disebut dengan sistem nilai atau value system. Selanjutnya ada dimensi keunggulan kompetitif. Dimensi keunggulan kompetitif ini ada 3, yaitu yang pertama keunggulan strategis, yang kedua keunggulan taktis, dan yang ketiga keunggulan operasional. Keunggulan strategis ini merupakan keuntungan yang dicapai melalui seleksi arah strategis mendasar dan tujuan perusahaan. Keunggulan taktis merupakan metode untuk menyempurnakan strategi dalam cara yang lebih baik dari pesaing. Dan yang terakhir itu ada keunggulan operasional yang artinya yaitu transaksi dan proses harian yang memberi keuntungan. Selanjutnya ada tantangan dari pesaing global. Perusahaan multinasional adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Perusahaan multinasional terdiri atas perusahaan induk dan sekelompok anak perusahaan. Tantangan yang lainnya dalam mengembangkan sistem informasi global, yang pertama itu ada kendala-kendala politik, dan yang kedua ada rintangan budaya dan komunikasi, di antaranya ada pembatasan pembelian dan impor perangkat, ada juga pembatasan pemrosesan data, dan yang terakhir ada pembatasan komunikasi data. Dan masalah yang ketiga yaitu ada masalah-masalah teknologi, dan yang terakhir ada kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Selanjutnya ada kebutuhan khusus untuk pemrosesan informasi-informasi di perusahaan multinasional. Nah, jadi sebuah informasi terbuka yang berusaha untuk meminimalkan ketidakpastian yang terdapat dalam lingkungannya itu biasa disebut dengan perusahaan multinasional. Ketidakpastian di sini adalah perbedaan antara jumlah informasi yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan dan jumlah informasi yang telah dimiliki organisasi. Kebutuhan khusus untuk koordinasi di multinasional ini timbul dari adanya kenyataan bahwa sumber daya yang digunakan oleh MNC ini sangat luas. Sumber daya informasi tersebar melalui peranti keras, peranti lunak, dan pegawai menjadi sulit dikelola dan dapat diukur oleh praktik-praktik bisnis yang saling bersaing. Keuntungan dari adanya koordinasi. Yang pertama, fleksibilitas dalam memproses pesaing di berbagai negara dan pasar. Yang kedua, kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi di satu negara pada satu negara lain atau satu wilayah di negara lain. Yang ketiga, kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia. Yang keempat, kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit di berbagai negara. Yang kelima, mengurangi biaya operasi secara keseluruhan. Yang keenam, peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang terakhir adalah kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keragaman produk perusahaan dan juga bagaimana produk itu diproduksi dan didistribusikan. Keunggulan tersebut disebabkan oleh adanya pengurangan waktu dan biaya komunikasi melalui penggunaan sumber daya informasi perusahaan. Kemudian ada pencapaian keunggulan kompetitif melalui penggunaan informasi menuntun manajemen yang efektif pada sumber daya yang kita kenal sebagai manajemen informasi. Sumber daya informasi perusahaan itu terdiri dari perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, spesialis informasi, pemakai, fasilitas basis data, dan yang terakhir adalah informasi. Selanjutnya kita juga mengenal 4 dasar dimensi yang berkontribusi terhadap nilai informasi, yaitu adanya keterkaitan atau relevansi, keakuratan atau akurasi, tepat waktu, timelines, dan yang terakhir ada lengkap atau kompeten. Selanjutnya adalah perubahan alamiah manajemen informasi, adanya teknologi baru, legasi sistem, penggunaan data multimedia, dan pengetahuan manajemen.
Kemudian ada juga strategi Planning for Information Research atau kita kenal sebagai SPIR. SPIR ini merupakan pengembangan bersama dari perencanaan strategis untuk kedua perusahaan dan jasa informasinya. Mengembangkan dua rencana bersama-sama berarti bahwa rencana perusahaan akan mencerminkan pemberian dukungan pada jasa informasi, dan rencana jasa informasi akan mencerminkan tuntutan masa datang bagi sistem pendukung. Selain itu, ada juga inti muatan strategis. Perencanaan strategis bagi sumber daya informasi ada dua. Yang pertama, objektivitas menjadi pencapaian setiap kategori sistem informasi selama periode waktu tertentu dengan perencanaan. Yang kedua, sumber daya informasi perlu menemukan objektivitas tersebut.